salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dino Pawira yang bertugas sebagai moderator dalam jalan pada kesempatan kali ini. Adapun tema debat kita kali ini adalah penggunaan gawai di sekolah dapat lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Debat kali ini melibatkan dua tim, yaitu tim pro yang mendukung pernyataan tersebut dan tim kontra yang menolak pernyataan tersebut. Sebelum debat ini dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib debat. 1. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai waktu yang telah ditentukan. Kedua, peserta diharapkan menjaga sopan santun dan tidak memotong pembicaraan lawan. Ketiga, setiap argumen harus relevan dengan tema debat. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kegiatan debat pada hari ini. Pertama, saya akan bersilakan tim pro untuk menyampaikan argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini mewakili tim pro akan menjelaskan mengapa gawai sebenarnya lebih banyak merugikan kita. Memang benar, dengan adanya gawai membuat komunikasi menjadi gampang. Tetapi kita jauh dari amal kita. Ada dua poin yang akan saya bahas hari ini, yaitu sekolah adalah tempat untuk melatih konsentrasi, tetapi dengan adanya gawai di atas meja membuat gangguan perjalanan. Riset menunjukkan bahwa otak remaja sangat rentan terhadap distraksi digital. Alih-alih untuk mencari informasi atau materi, kebanyakan siswa sekarang sibuk dengan game online atau terviral yang sama sekali tidak berhubungan dengan interaksi. Ini bukanlah jalan tertentu, tapi hal yang berdampak negatif. Yang kedua, memudahnya empati dan interaksi antar siswa. Kita sering melihat siswa berkumpul di atas meja dan negatif, tetapi menatap layar masing-masing. Fenomena ini menurut saya di sekolah sebagai tempat untuk melatih konsentrasi dan membangun kecerdasan emosional. Jika di sekolah saja kita sudah gagal untuk berinteraksi dengan manusia, apalagi di kehidupan nyata nantinya. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, saya sangat mendukung masuk ini. Gawai di tangan siswa adalah gangguan, bukan kecemerlangan. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro atas penyampaiannya. Selanjutnya saya persilakan tim kontra untuk menyampaikan argumen pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zata Abdullah. Kami dengan tegas menolak mosi yang disampaikan bahwa gawai banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Justru kami melihat gawai adalah hanya sekedar kain merugikan untuk dasar kehidupan. Poin pertama, kami adalah informasi tambah. Jika sekolah melarang gawai di sekolah, sama saja dengan menutup mata bagi siswa. Buku teks sudah bertahun-tahun dan berbulan-bulan diperbarui, sedangkan informasi di internet akan berkembang secara cepat. Dengan adanya gawai, kelas dari dinamis, kita bisa memiliki data, kita bisa melihat secara langsung, dan kita bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat di kampus tulis. Poin kedua, persiapan dengan kerja. Kita hidup zaman kedua di mana interaksi digital sebenarnya menjadikan kewajiban. Jika sekolah melarang gawai, langsung saja gagal menyampaikan kita di era kecerdasan buatan ini. Itu yang merugikan kita. Menilai gawai hanya dari sejauh saja adalah cara pandang yang sempit. Dampak negatif sekolah adalah residu dari kurang edukasi kepada bawaan dari teknologi. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Berikutnya kita mau sesi tanggapan dan sanggahan antara dua tim. Saya persilakan tim pro untuk memberikan tanggapan dari argumen tim kontra. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sadra, perwakilan dari tim pro. Di sini saya akan memberikan tanggapan bahwa kami selaku tim pro sangat setuju dan mendukung mosi mengenai penggunaan gawai sekolah lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Terima kasih atas argumen dari tim lawan. Tadi tim lawan menyebutkan bahwa gawai adalah alat bantu belajar yang revolusioner. Namun, mari kita jujur pada realitanya di kelas. Apakah benar mayoritas siswa menggunakan gawai untuk riset jurnal ilmiah, atau justru digunakan untuk bermain game pribadi tersembunyi di bawah meja, atau saling mengirim pesan saat guru menjelaskan? Tim lawan juga bilang gawai penting untuk komunikasi darurat. Menurut kami, alasan ini sangat lemah. Sekolah sudah punya kantor administrasi dan guru yang bisa dihubungi kapan saja untuk keadaan darurat. Justru dengan membawa gawai, siswa punya celah untuk melakukan cyberbullying secara langsung di sekolah, menyebarkan foto teman tanpa izin, atau terlibat dalam drama media sosial yang dapat merusak suasana belajar. Mengenai alasan
teknologi, sekolah bisa memfasilitasi laboratorium komputer yang berkontrol, bukan membiarkan gawai pribadi tanpa pengawasan. Teknologi harusnya kita kendalikan, bukan malah teknologi yang mengendalikan ruang kelas kita. Membiarkan gawai di kelas sama saja memberikan gangguan ke dalam medan perang perjuangan ilmu kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan tim kontra untuk memberikan sanggahan terhadap argumen dari tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Mumi. Di sini saya akan mewakili tanggapan dari tim kontra. Terima kasih atas argumen dari tim afirmasi. Tadi lawan juga kalau bilang bahwa itu sumber distraksi, tapi mari kita kritis kembali. Apakah tanpa gawai siswa tidak akan terdistraksi, melamun, mengobrol, atau menggambar di buku pun? Masalahnya bukan pada alatnya, tapi pada metode pengajaran dan manajemen kelasnya. Daripada melarang, kenapa kita tidak mengintegrasikan gawai ke dalam kurikulum agar siswa justru fokus melakukan gawai untuk memenuhi tugas. Tadi lawan juga menyebutkan soal cyberbullying. Menurut kami, melarang gawai di sekolah tidak akan menghentikan hubungan kita. Itu hanya memindahkan masalah ke luar sekolah. Justru inilah sekolah dengan adanya pengawasan guru, kita harus belajar dengan belajar etika berinternet. Kalau kita larang memakai di sekolah, kita nggak akan punya kesempatan untuk dibimbing untuk berinternet yang sehat. Jadi argumen tim soal larangan demi keamanan sebenarnya hanya mudah masalah, bukan menyelesaikan secara agama. Terima kasih. Kepada ketua tim atas penyampaian argumen dan sanggahannya. Ada lagi bicarakan dari Ibu? Hanya moderator izin menyampaikan baik, saya akan menyanggah argumentasi yang diberikan oleh tim kontra. Justru karena kita peduli dengan tanggung jawab itulah kita harus membatasi gawai. Kenyataannya kontrol diri remaja belum stabil. Membiarkan gawai bebas di kelas sama saja dengan memberikan godaan besar sudah berbeda. Pendidikan bukan cuma soal pintar teknologi, tapi juga soal ketajaman fokus. Jika fokus kita terpecah antara notifikasi dan materi guru, media, maka esensi belajar itu sendiri sudah gagal. Teknologi adalah alat, tapi jangan sampai alat itu malah menimbulkan kemampuan berpikir kritis kita secara mandiri. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari tim kontra? Kami tidak setuju jika gawai datang sebagai gangguan. Mengurangi siswa di laboratorium komputer yang mampu justru menghambat kreativitas. Jadi dunia luar sudah bergerak secara digital dan sekolah adalah tempat simulasi terbaik. Kalau siswa dilarang membawa gawai, kapan mereka belajar kreativitas secara nyata? Menyita gawai bukan solusi, tapi mengajarkan tanggung jawab adalah kunci. Soal darurat mengandalkan kantor administrasi itu memakan waktu lama. Sedangkan gawai pribadi memberikan akses cepat yang sangat krusial di era sekarang. Terima kasih. Selanjutnya kita telah sampai pada sesi terakhir untuk menyampaikan kesimpulan. Saya persilakan tim Pro untuk menyampaikan kesimpulan akhir dari pendapat. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri. Saya sebagai pembicara 3 dari tim Pro akan memberikan kesimpulan terhadap proses yang telah diberikan. Sebagai kesimpulan, argumen lawan yang menghubungkan sistem gawai tidak sebanding dengan kerusakan jangka panjang yang ditimbulkannya. Kami telah membuktikan bahwa gawai telah merusak pola pikir mendalam, memutus data sosial antar manusia, dan mengembangkan integritas pelajar melalui budaya kita. Kami percaya bahwa pendidikan dan berkualitas itu membutuhkan kehadiran dan baik secara fisik maupun mental. Gawai adalah mencuri perhatian bagi guru. Jika kita membiarkan gawai menguasai waktu sekolah kita, maka kita sedang menggadaikan kualitas karakter dan fokus kita demi kenyamanan usaha. Oleh karena itu, demi keselamatan siswa dan efektivitas pendidikan, kami tetap konsisten pada posisi kami. Gawai di sekolah lebih banyak memberikan dampak buruk. Sebagai penutup, prinsip kami jelas. Teknologi harusnya melayani manusia, bukan manusia diperbudak oleh teknologi. Kita nggak bisa tutup mata kalau gawai sudah kita bilang pemerintah, orang keluarga dan sahabat. Kita
saya akan persilakan tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan dari beberapa hakim. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya sebagai kesimpulan dari pembicara 3 dari tim kontrak. Saya ingin menyampaikan penggunaan gawai di sekolah lebih baik memberi daripada dampak negatif. Sebagai kesimpulan tim kami tetap pada pendirian gawai. Gawai adalah investasi masa depan, bukan beban. Gawai mempercepat proses belajar, melatih kemandirian siswa dalam mencari sumber ilmu, dan memungkinkan terjadinya kolaborasi digital yang terbatas di ruang kelas. Dampak negatif yang dikhawatirkan kami sebenarnya bisa diatasi dengan regulasi yang tepat, bukan dengan pelarangan yang kuno. Tambahan lagi, kita tidak boleh melupakan aspek diskusi dan efisiensi. Dengan gawai, siswa bisa mengakses ribuan buku elektronik secara gratis, yang mana ini sangat membantu mereka yang kesulitan membeli buku fiksi yang mahal. Teknologi adalah kenyataan. Jika kita melarangnya, justru kita menciptakan kesenjangan baru antara siswa yang melek teknologi dan mereka yang tertinggal gawai di sekolah adalah jembatan menuju pemetaan kualitas pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih buat tim kontra. Sebelum acara ini ditutup, saya persilakan pidato dari masing-masing tim akan disampaikan. Kebijakan atau pembicaraan. Sebelum acara ini ditutup, kita akan menyaksikan pidato dari masing-masing tim. Saya persilakan dari tim pembicaraan. Rekan-rekan sekalian, di penghujung tempat ini saya ingin kita semua dikenal sebagai generasi yang hebat. Oleh karena itu, membatasi gawai bukan berarti kita takut pada kemajuan. Justru kita sedang melindungi asas piramida di sekolah, yaitu edukasi dan ketenangan dalam belajar. Jangan sampai sekolah yang sebagai tempat untuk mencari ilmu berubah menjadi sekedar tempat scrolling tanpa arah. Saya mau sudah baik dan tim kami bangga dapat berdiri di sini untuk membela kualitas pendidikan kita. Kita berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Mari kita ambil kendali atas fokus kita. Kami sangat mendukung masuk ini. Terima kasih dan selamat siang. Rekan-rekan itu kita bisa mendidikan apa kemajuan, tetapi kita bisa belajar cara bersandar di atasnya. Untuk itu metode sekolah mereka wajib saja memasang siswa untuk menggunakan sintik daerah kesejahteraan dan ini bisa sangat mengenai kita. Saya dari Abdullah mahasiswa kontra ingin mengajak teman-teman untuk berpikir lebih maju lagi. Mari kita jadikan gawai sebagai mitra belajar, sebagai perpustakaan desa kita dan sebagai soal untuk berkarya. Jangan biarkan ketakutan dan penyalahgunaan menghalangi potensi besar yang kita bisa raih. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pidato dari kedua tim. Dengan demikian, seluruh rangkaian debat pada hari ini telah diselesaikan. Dari debat yang telah berlangsung, kita dapat memahami bahwa penggunaan gawai di sekolah memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita menggunakannya secara bijak. Semoga kegiatan debat ini menambah wawasan, melatih keberanian berbicara, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita semua. Saya berlaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta debat, dewan juri, dan teman-teman yang telah mengikuti debat kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya memandu jalannya debat. Akhir kata saya tutup kegiatan debat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.